Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Senang rasanya kita bisa bertemu di pertemuan kali ini, di pagi ini. Mari kita mulai pembelajaran IPA yang pertama di kelas 7 dengan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Mari sebelumnya kita perhatikan tayangan berikut. Mangga. Mangga. Warnanya apa? Hijau. Halus atau kasar? Halus. Halus. Manis gak ya? Manis. Kok tahu? Hari ini Manyu akan menebak benda tapi ditutup mata. Siap nggak? Siap. Aku bawain dua. Gimana kamu biar tahu? Coba tahu. Pisang. Tahu bisa? Mangga. Tahu. Coba sekarang kita cobain di ini ya guys, dikasih ya guys. Mangga. Coba sekarang ini. Enak. Mangga. Mangga lagi guys. Ya tak lagi guys. Pisang. Tahu belum tahu bisa. Lam. Dan kita yang makan. Setiap manusia memiliki kemampuan untuk mengenali benda-benda di sekitar. Begitu juga dengan para ilmuwan dalam mempelajari ilmu-ilmu dan fenomena alam. Maka dari itu, mari kita mempelajari tentang penyelidikan IPA. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan 3 keterampilan penyelidikan IPA. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan objek penyelidikan IPA. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Nah, tadi di tayangan sebelumnya di video awal, itu saat anak berusaha untuk membandingkan permukaan mangga itu kasar atau halus, ia akan menggosoknya. Sedangkan ketika ditutup matanya, ia masih bisa membedakan mana yang mangga, mana yang pisang. Ia menggunakan indera penciuman. Selain itu, mangga dan pisang juga bisa dibedakan ketika anak tersebut menggunakan indera pengecap. Nah, keterampilan pertama pada penyelidikan IPA adalah pengamatan. Pengamatan adalah proses pengumpulan data menggunakan alat indera atau alat ukur. Nah, dalam pengamatan ini bisa kita gunakan 5 alat indera kita. Indera penglihatan, indera peraba, indera penciuman, indera pengecap, dan indera pendengaran. Nah, itu tadi keterampilan pertama pada penyelidikan IPA, pengamatan. Selanjutnya, yang kedua. Tadi anak tersebut menyebutkan bahwa mangga itu manis. Padahal kan belum dirasakan ya di awal tadi. Nah, hal itu adalah yang disebut dengan pengetahuan awal. Pengetahuan awal ini beda dengan yang namanya pengamatan, hasil pengamatan. Hasil pengamatan itu harus berdasarkan pengamatan dengan alat indera. Jadi kita boleh mengatakan mangga manis setelah kita merasakan, setelah kita mengecap. Jadi kalau masih menggunakan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya, itu adalah pengetahuan pengetahuan awal. Nah, ketika kita membandingkan pola ini, kita sudah punya pengetahuan awal, kemudian kita menggunakan hasil pengamatannya tadi di depan, menggunakan alat indera kita. Nah, proses itulah yang merupakan keterampilan kedua dalam penyelidikan IPA. Misalnya seperti ini. Ada 2 orang anak, dia membandingkan 2 jenis mangga. Yang pertama, mangganya berwarna hijau, sedangkan mangga yang kedua berwarna kuning. Jadi, mereka bisa
membentuk sebuah pola, menghasilkan sebuah pola, mangga jenis A dia akan berwarna hijau, sedangkan mangga jenis B akan berwarna kuning. Nah, itulah proses yang dinamakan dengan inferensi. Inferensi adalah keterampilan menghubungkan pengamatan, pola, dan hubungan menjadi sebuah rumusan penjelasan atau konsep. Nah, inferensi ini nanti hasilnya akan kita jelaskan, akan kita ucapkan, akan kita presentasikan. Misalnya bisa melalui sosial media, bisa melalui presentasi langsung, bisa juga melalui video. Presentasi ini merupakan keterampilan yang ketiga pada penyelidikan IPA, yaitu mengkomunikasikan. Maksudnya, mempresentasikan hasil inferensi dapat secara langsung maupun menggunakan media sosial. Jadi, tadi sudah ada 3 keterampilan pada penyelidikan IPA. Ada pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya, dari ketiga keterampilan itu tadi, para ilmuwan ini akhirnya merumuskan bagaimana sebuah metode ilmiah, metode penelitian. Supaya ketika kita meneliti atau memecahkan masalah bisa dilakukan secara sistematis. Yang pertama adalah melakukan pengamatan, mengamati fenomena alam di sekitar kita. Nah, pengamatan ini bisa kita sebut juga sebagai observasi. Yang kedua adalah merumuskan masalah. Setelah kita melihat di sekeliling kita, kita perhatikan apa permasalahan yang ada, apa yang menarik untuk dipecahkan. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara akan jawaban dari permasalahan. Jadi ketika ada permasalahan tadi sudah merumuskan masalah. Kita merumuskan hipotesis dengan pengetahuan awal kita. Tadi kan kita sudah punya pengetahuan awal. Kita merumuskan hipotesis menggunakan pengetahuan awal kita. Setelah merumuskan hipotesis, kita melakukan eksperimen atau percobaan untuk memecahkan masalah. Setelah melakukan eksperimen, kita baru melakukan yang namanya inferensi. Tadi hasil hipotesisnya apa saja? Tadi hasil pengetahuan awal kita apa saja? Kemudian digabungkan dengan hasil eksperimen. Faktanya itu seperti apa yang kita amati? Kita cocokkan sampai nanti bisa kita tarik kesimpulan untuk memecahkan masalah. Jadi ada 6 metode ilmiah ya. Nah, dalam memecahkan sebuah masalah, ada 4 pokok sifat ilmiah yang wajib dimiliki oleh seorang ilmuwan. Yang pertama, rasa ingin tahu. Seorang ilmuwan harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi dia akan selalu bertanya-tanya. Apa sih masalahnya? Kenapa bisa begitu? Kenapa harus begini? Nah, sedangkan yang kedua adalah objektif. Seorang ilmuwan harus objektif dalam melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikannya itu tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan pribadi, harus sesuai dengan fakta yang diperoleh. Sehingga ini akan melanjutkan ke sifat yang ketiga, sikap yang ketiga adalah jujur. Jujur menerima kenyataan dari hasil penyelidikan, tidak mengada-ada, tidak mengubah data. Jadi hasil penyelidikan itu harus apa adanya, tidak boleh diubah-ubah, tidak boleh dibohongi. Dan yang terakhir adalah tidak mudah putus asa, tidak boleh mudah menyerah terhadap tantangan, kesulitan, hambatan, bahkan nanti kalau kita mengalami kegagalan dalam penyelidikan. Kalau kita gagal dalam suatu penyelidikan, ya kita ulang lagi dari awal. Kira-kira tadi salahnya di mana ya? Kira-kira yang belum benar yang mana yang harus diperbaiki. Nah, tidak boleh
udah putus asa. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya objek yang diamati dalam ilmu pengetahuan alam ini? Apa yang kita pelajari di sini? Nah, ilmu pengetahuan alam ini akan mempelajari semua benda yang ada di alam beserta interaksinya. Ada benda hidup atau nanti kita sebut sebagai makhluk hidup. Ada juga benda mati. Yang terakhir ada interaksi. Interaksi ini bisa sesama makhluk hidup, bisa juga benda mati dengan makhluk hidup. Jadi interaksinya ada bermacam-macam. Nah, lalu selain objeknya tadi, kita ada 3 objek ya. Tadi ada benda hidup, makhluk hidup, benda mati, dan interaksinya. Dari ketiga objek kajian ini akan menghasilkan beberapa bidang IPA. Bidang IPA secara garis besar ada 4 jenis. Yang pertama fisika. Fisika akan membahas tentang aspek dasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang kedua adalah kimia. Kimia ini kita akan mempelajari tentang penyusun dan perubahan zat. Misalnya bagaimana terjadinya perkaratan pada besi, apa jenis zatnya, apa saja penyusunnya. Itu akan dipelajari pada kimia. Sedangkan yang ketiga ada biologi. Tentu familiar ya dengan kata biologi. Biologi ini kita akan mempelajari tentang sistem kehidupan dari ukuran yang remik atau ukuran yang sangat kecil sampai ke lingkungan yang sangat luas. Misalnya yang kita pelajari virus, bakteri, dan juga lingkungan biotik. Dan yang terakhir adalah ilmu bumi dan antariksa atau kita lebih akrab mengenalnya sebagai astronomi. Nah, di astronomi ini kita akan membahas tentang asal mula bumi, perkembangan dan keadaan bumi saat ini, bintang, planet, dan benda langit yang lain. Nah, apa sih manfaatnya mempelajari IPA? Kenapa kita harus mempelajari IPA? Nah, manfaat dari mempelajari IPA yang pertama adalah kita akan memahami berbagai hal di sekitar kita. Baik itu nanti yang hidup maupun yang tak hidup, atau benda mati, dan juga interaksinya. Kemudian yang kedua, kita akan berpikir logis dan sistematis. Kenapa kita akan berpikir logis dan sistematis? Karena tadi di awal sudah disebutkan tentang metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini yang akan menyebabkan pikiran kita, pikiran para ilmuwan yang mempelajari IPA ini, menjadi logis dan sistematis. Yang ketiga adalah kita dapat menyelesaikan masalah dengan 3 keterampilan penyelidikan IPA dan metode ilmiah. Kita dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kualitas hidup. Kalau kita sudah dapat berpikir secara logis dan sistematis, tentu kualitas hidup kita akan lebih baik. Kita akan lebih menghargai alam, kita akan sering menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, seperti itu. Nah, itu tadi materi tentang penyelidikan IPA. Terima kasih kalian sudah antusias dalam memperhatikan. Nah, jika ada nanti yang belum jelas, boleh langsung tanyakan kepada saya melalui chat pribadi maupun menggunakan layanan komentar pada Google Classroom. Nah, untuk selanjutnya, silahkan kalian masuk ke link yang sudah saya berikan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.